Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi kita yang minggu lalu ya. Nah sekarang, menurut Robert Cambridge, inti dari kemiskinan terletak pada kondisi yang disebut deprivation, rap ataupun perangkap kemiskinan. Perangkap itu terjadi dari yang pertama kemiskinan itu sendiri, yang kedua kelemahan fisik, yang ketiga keterasingan atau kadar isolasi, yang keempat kerentaan, yang kelima ketidakberdayaan. Nah, kemudian beberapa ciri kebudayaan kemiskinan yaitu pertama fatalisme. Nah, berserah diri saja dia kepada yang kuasa, ada takdir, miskin ya sudahlah miskin. Nah, itu nggak boleh dikatakan dengan fatalisme, tergantung kepada takdir. Yang kedua, rendahnya tingkat aspirasi. Yang ketiga, rendahnya kemauan mengejar sasaran. Dan yang keempat, kurang melihat kemajuan pribadi. Kelima, perasaan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan. Yang keenam, perasaan untuk selalu gagal. Ketujuh, perasaan menilai diri sendiri negatif. Kedelapan, pilihan sebagai posisi pekerja kasar. Dan yang kesembilan, tingkat kompromis yang menyedihkan. Nah, bagian B, indikator-indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik. Adapun indikator kemiskinan sebagai dikutip dari Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dasar. Nah, inilah konsumsi dasarnya ya. Sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi. Yang ketiga, tidak adanya jaminan masa depan karena tidak adanya investasi untuk pendidikan keluarga. D. Kerentaan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa. E. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. F. Kurangnya aspirasi dalam kegiatan sosial masyarakat. G. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja atau mata pencaharian yang berkesinambungan. H. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik atau mental. I. Ketidakmampuan dan ketergantungan sosial anak-anak, telantar, wanita, korban kekerasan rumah tangga, janda, miskin, kelompok marginal, dan terpencil. Yang kedua, indikator kemiskinan menurut para ahli. Yang pertama, Selo Sumarjan. Nah, kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial, masyarakat itu sendiri dapat ikut menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Nah, kemiskinan ini disebut Selo Sumarjan sebagai kemiskinan struktural. Golongan kaum miskin ini terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah sendiri. Kemudian petani yang tanah miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Kemudian kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih. Nah, kemudian para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah atau golongan ekonomi lemah. Kemiskinan struktural tidak sekedar terwujud dengan kekurangan sandang pangan saja. Kemiskinan juga meliputi kekurangan fasilitas, kemungkinan yang sehat, kekurangan pendidikan, dan kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya. Nah, sedangkan menurut Sujatmoko, Sujatmoko ini memberikan contoh kemiskinan struktural diantaranya adalah pertama, pola stratifikasi seperti dasar pemilikan dan penguasaan tanah di desa, mengurangi atau merusak pola kerukunan dan ikatan timbal balik tradisional. Yang kedua, struktur desa nelayan yang sangat tergantung pada juragan di desanya sebagai pemilik kapal. Ketiga, golongan pengrajin di kota kecil
atau pedesaan yang bergantung pada orang kota yang menguasai bahan pasar dan akses mudah. Nah, menurut Sujatmoko, kemiskinan struktural memiliki implikasi sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan ekonomi saja tidak mencukupi dalam usaha mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural. Dimensi struktural perlu dihadapi juga terutama di pedesaan. Kemudian perlunya pola organisasi institusi masyarakat pedesaan yang disesuaikan dengan keperluannya sebagai sarana untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan bargaining power, dan perlunya proses sosialis learning yang spesifik dengan kondisi setempat. Nah, kemudian menurut Adam Malik, kemiskinan struktural harus dicarikan jalan keluar agar struktur masyarakat Indonesia dapat diubah sedemikian rupa sehingga tidak terdapat lagi di dalamnya kemiskinan struktural. Bantuan yang terpenting bagi golongan masyarakat yang menderita kemiskinan struktural adalah bantuan agar mereka mampu membantu dirinya sendiri. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kesenjangan ekonomi. Yang kedua, kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi adalah keadaan di mana terjadinya ketimpangan penghasilan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah sangat tinggi. Akar permasalahan dari kesenjangan ini adalah tidak meratanya pendapatan dari setiap warga negara Indonesia. Nah, di setiap daerah kemudian pembangunan yang tidak merata. Di setiap wilayah Indonesia sangat tingkat pendidikan ini masyarakat yang masih rendah. Jadi di Indonesia ini tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah. Nah, dengan tingkat pendidikan yang masih rendah akan mengakibatkan sulit bagi negara Indonesia untuk mengurangi permasalahan kesenjangan sosial maupun kesenjangan ekonomi. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial. Pertama, menurunnya pendapatan per kapita. Kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial. Yang keempat, pencemaran lingkungan alam. Kelima, biaya pendidikan mahal. Kemudian keenam, tingginya pengangguran. Ketujuh, lahirnya ideologis kapitalis. Kedelapan, hilangnya rasa gotong royong. Nah, yang ketiga adalah kriminalitas. Sebagaimana masyarakat yang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap proses perubahan yang terjadi memiliki kecenderungan untuk berperilaku menyimpang dari norma yang berlaku. Okelah anak-anak ibu sekalian. Nah, apabila materi-materi yang ibu sampaikan kepada kamu belum bisa kamu mengerti, nah boleh kamu tanyakan kepada ibu. Okelah, ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.